Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi peserta didik baru SMK Inovasi Mandiri tahun pelajaran 2020-2021. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Kurniawan Aditya. Di sini sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, di mana tugasnya yaitu mengkoordinir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan siswa, khususnya siswa SMK Inovasi Mandiri. Pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan materi yaitu tentang tata tertib sekolah. Nah, sebelumnya kenapa sih harus ada tata tertib sekolah? Nah, jadi tujuannya dibentuk tata tertib ini untuk menjaga atau mengkondisikan situasi proses belajar mengajar khususnya yang ada di SMK Inovasi Mandiri itu lebih nyaman, lebih aman dan kondusif ya. Nah, maka dari itu diberlakukanlah tata tertib siswa ini. Nah, untuk tata tertibnya kurang lebih seperti ini. Secara keseluruhan nanti akan kita kupas satu persatu ya, poin per poin. Ada apa saja? Nah, dari sekian poin tata tertib itu dibagi ke dalam 6 bagian. Nah, ini yang pertama tentang kehadiran. Nah, di sini ada uraiannya. Siswa terlambat lebih dari 15 menit. Nah, itu terkena tuh poin 2 ya. Sedangkan punishment-nya atau tindakannya membersihkan lingkungan sekolah. Ya, contohnya misalkan membersihkan toilet atau membersihkan halaman kelas atau yang lainnya lah ya. Yang selanjutnya tidak hadir tanpa surat keterangan. Nah, di sini biasanya ya sering kasus bolos atau tanpa keterangan. Dan itu masuk poinnya 4. Itu kena tindakannya itu surat panggilan orang tua ya. Maka dari itu jangan coba-coba ya sesekali untuk melanggar aturan ini. Yang selanjutnya tidak mengikuti upacara, khususnya upacara hari Senin tuh biasanya. Itu kena poin 2 ya. Nah, tindakannya itu upacara sendiri. Yang selanjutnya tidak mengikuti kegiatan keagamaan. Nah, untuk kegiatan keagamaan biasanya kalau di hari-hari biasa di SMK Inovasi itu khususnya tiap hari Jumat selalu mengadakan sholat duha berjamaah. Nah, bagi siapapun itu yang tidak mengikutinya itu akan masuk ke poin 2, mendapatkan 2 poin maksudnya ya. Nah, itu tindakannya peringatan secara lisan untuk tahapan awal mungkin ya, tapi jangan sampai keterusan. Nah, jadi lebih baik ikuti saja kegiatan keagamaannya. Nah, untuk kegiatan keagamaan tidak hanya sebatas sholat duha ya, misalkan peringatan hari besar umat Islam, misalkan Rajaban atau memperingati Isra Miraj atau yang lainnya lah ya. Yang selanjutnya kegiatan belajar. Ini poin kegiatan belajar. Di dalam uraiannya, yang pertama nih, keluar ruangan tanpa izin saat jam belajar atau pergantian jam belajar. Itu kena poin 2 ya. Peringatannya secara lisan. Jadi selama proses belajar itu kalau keluar ruangan harus seizin guru. Nah, kalau tidak ada izin guru itu masuk ke dalam kategori pelanggaran. Yang selanjutnya, siswa tidak menggunakan pakaian praktek saat praktek atau olahraga. Nah, ini lebih ke aturan atau apa ya istilahnya, peruntukannya pakaian sesuai dengan jadwal. Ya, misalkan sekarang jadwalnya praktek, ya berarti harus menggunakan baju praktek gitu. Ataupun ketika olahraga ya menggunakan baju olahraga secara full ya. Jangan sampai menggunakan baju olahraga itu ke bawahnya celana abu, ke atasnya baju olahraga, jadi setengah-setengah. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, kalau melanggar itu kena poinnya 2, peringatan secara lisan. Yang selanjutnya, siswa menggunakan HP atau sejenisnya saat jam KBM.
Nah, jadi ketika belajar, proses belajar, siswa main HP nih. Nah, itu nggak boleh ya, kecuali ketika disuruh gurunya untuk mencari referensi dari internet atau mencari bahan pembelajaran. Nah, itu baru diperbolehkan. Tapi ketika gurunya tidak memperbolehkan, tidak mempersilahkan, nah itu masuk ke dalam kategori pelanggaran ya. Nah, itu kena poinnya 4. Nah, jadi jangan sampai kalian itu menumpuk-numpuk poin. Poin maksimalnya itu kan 100. Nah, biasanya kalau udah poinnya 100 itu dapat SP nantinya atau surat peringatan. Yang selanjutnya, siswa tidak mengerjakan PR atau tugas dari guru. Nah, ini juga sama ya. Dapat poinnya 5 tuh. Nah, terus tindakannya peringatan secara lisan. Jadi kalau guru ngasih tugas itu kerjakan ya. Yang selanjutnya, siswa hadir tetapi tidak ikut tatap muka di kelas. Nah, jadi maksudnya gini, ke sekolah datang tapi nggak masuk kelas. Jadi mungkin ada di kantin atau lagi di luar kelas ya. Itu nggak boleh. Jadi datang ke sekolah tetap harus mengikuti pelajaran di kelas juga gitu kan. Jangan sampai datang ke sekolah tapi tidak belajar. Nah, itu nanti kena poinnya 5 tuh. Untuk tindakannya keluar SP1 ya, surat peringatan pertama. Yang selanjutnya, meninggalkan kelas tanpa izin guru kelas. Nah, ini kategorinya bisa disebut juga bolos ya. Meninggalkan kelas di tengah pelajaran berlangsung. Itu kena poinnya 10. Sama itu keluarnya tindakannya surat peringatan pertama. Yang selanjutnya, membuat surat keterangan yang tidak benar. Nah, biasanya nih sering nih nitip surat ke temannya, pura-pura sakit padahal dia sendiri yang bikin ya. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau melakukan hal tersebut itu kena poin 5. Tindakannya surat peringatan pertama ya. Yang selanjutnya, keluar sebentar untuk urusan pribadi tanpa izin guru piket. Nah, jadi misalkan kalau sekiranya tidak terlalu penting ya nggak usah lah keluar, mau ngapain juga kan. Tapi kalau memang keadaannya sangat mendesak, nah silahkan izin dulu ke guru piket. Kalau tanpa izin itu nanti dianggapnya bolos juga atau keluar ya. Nah, kalau poinnya itu dapatnya 2 tuh. Peringatan secara lisan. Yang selanjutnya, makan dan minum di dalam kelas saat KBM berlangsung, itu nggak boleh. Lalu makan dan minum di luar kelas saat KBM berlangsung. Jadi ada waktunya belajar, ada waktunya juga istirahat. Nah, itu baru boleh makan ya. Itu nggak boleh ketika belajar, saat belajar makan dan minum. Jadi ada waktunya lah ya. Oke, yang selanjutnya ini tentang pakaian seragam. Di sini ada uraian. Memakai pakaian seragam tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, ya misalkan ada atribut-atribut yang lain yang tidak sesuai dengan aturan sekolah, ya kecuali atribut organisasi yang ada di sekolah ya, seperti ekstrakurikuler itu kan suka ada pin atau lencananya, itu baru diperbolehkan. Kalau yang di luar organisasi sekolah itu mohon maaf tidak bisa ya. Nah, jika ada yang melanggar itu kena poin 5. Tindakannya membersihkan lingkungan sekolah. Selanjutnya, memakai pakaian ketat. Nah, atau celana pensil. Nah, ini biasanya cowok ya. Laki-laki nih. Itu nggak boleh. Jadi gunakan saja pakaian yang standar. Nggak usah macam-macam atau nggak usah aneh-aneh. Nah, kalau melanggar itu poinnya 4. Tindakannya bisa peringatan lisan atau langsung dirobek yang pensilnya tuh, dipotong ya, digunting lah. Jadi sebelum kalian mau menggunakan celana pensil harus pikir-pikir dulu lah, daripada sayang harus dirusak atau harus digunting, mendingan yang standar-standar saja lah untuk celananya ya. Terus untuk putri juga nggak boleh pakaian ketat, press body itu nggak boleh ya.
sampai kelihatan lekuk tubuh itu nggak boleh. Jadi yang standar saja. Selanjutnya, tidak memasukkan baju ke dalam celana. Nah, ini laki-laki biasanya bajunya dikeluarin terus nih. Itu kena poin 2. Jadi ada baju yang diperuntukkan untuk dimasukkan ke dalam celana, ada juga seragam atau baju yang diperuntukkan tidak dimasukkan ke dalam celana. Contohnya yang tidak usah dimasukkan ke dalam celana itu baju praktek ya, itu nggak usah, boleh dikeluarkan. Nah, sedangkan kalau yang seragam putih atau putih abu ya atau putih hitam itu harus wajib dimasukkan ke dalam celana ya. Yang selanjutnya, tidak memakai ikat pinggang sekolah. Nah, suka aneh-aneh, suka ada yang pakai ikat pinggang yang gaul-gaul atau apalah ya, itu nggak boleh ya. Jadi gunakan saja yang sudah dikasih oleh sekolah. Selanjutnya, tidak memakai kaos kaki. Nah, ini gimana ya? Suka masih ada yang pakai sepatu tapi nggak pakai kaos kaki. Itu kayak bukan mau sekolah sih, kelihatannya kayak mau main gitu kan. Jadi tolong untuk kedepannya itu harus diperhatikan lagi. Jadi antara sepatu dan kaos kaki itu harus paket ya. Jangan sampai menggunakan sepatu tanpa kaos kaki. Yang selanjutnya, memakai sepatu warna-warni. Nah, ini juga nggak boleh nih. Jadi sekolah hanya memperbolehkan sepatu warna hitam atau hitam polet putih. Jadi dominan hitam atau full hitam itu diperbolehkan. Nanti di akhir penjelasan saya kasih contoh ya, yang seperti apa yang diperbolehkan dan seperti apa yang tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya, tidak memakai dasi sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk dasi itu kan sudah ada kelengkapannya, jadi itu wajib digunakan ya. Jangan sampai enggak. Yang selanjutnya, wajib memakai kerudung untuk siswi. Nah, ini walaupun di sini ada teksnya, kecuali di saat pelajaran olahraga. Nah, ini mungkin diperjelas saja. Untuk kerudung itu wajib ya digunakan di dalam keseharian di lingkungan sekolah, itu wajib digunakan. Yang selanjutnya poin 2. Itu ya kena poin 2 ya, peringatan secara lisan. Yang selanjutnya perkelahian. Nah, misalkan perkelahian antar siswa kelas kelompok sekolah. Nah, ini poinnya berat-berat ya. Itu ada yang 75 tuh. Itu masuknya SP3, surat peringatan ketiga. Tindakannya atau skorsing 5 hari. Selanjutnya perkelahian antar sekolah, kelompok di luar sekolah. Nah, seperti geng-geng itu kayak gitu nggak boleh lah ya. Kalian ke sekolah niatnya kan buat belajar, bukan buat bukan buat membentuk suatu geng lah. Jauhlah dari kata pelajar lah hal-hal yang seperti itu. Itu poinnya 75. Lalu melawan guru atau tata usaha ya, staf tata usaha misalkan. Nah, itu poinnya berat 100. Tindakannya dikembalikan ke orang tua. Nah, jadi itu masuk kategori pelanggaran berat. Yang selanjutnya, membawa senjata tajam, sajam ya, atau senpi atau senjata api ke sekolah untuk mengancam orang lain. Nah, ini hal-hal yang bersifat preman atau anarkis atau kriminal, itu sangat tentang sekali oleh sekolah ya. Itu nggak boleh. Nah, itu poinnya berat 100, dikembalikan ke orang tua, dan tidak menutup kemungkinan itu nanti berurusan juga dengan pihak kepolisian. Selanjutnya, melakukan pemerasan terhadap siswa-siswi. Nah, ini istilahnya malak ya, malak itu nggak boleh ya. Itu poinnya 50. Tindakannya surat peringatan kedua dan dipanggil orang tuanya. Jadi jangan sampai ada tindak
kriminal. Ini masuknya kriminal ya. Selanjutnya tentang kebersihan. Nah, ini uraiannya dilarang itu mencoret. Nah, ketika mencoret-coret meja atau bangku, nah itu masuk ke kategori vandalisme ya. Itu nggak boleh. Sebetulnya tidak hanya di sekolah saja, di luar pun kalian itu tidak boleh coret-coret fasilitas umum atau bangunan orang lain, itu nggak boleh ya. Itu masuknya ke kriminalitas nantinya, vandalisme. Lalu itu poinnya 20, peringatan lisan atau membersihkan coretannya. Ya kalau misalkan coretannya sedikit nggak masalah. Ini kalau coretan yang gede-gede tuh yang ada malah ngerusak meja atau fasilitas sekolah yang lainnya ya. Jadi jangan sampai lah coret-coret meja atau bangku. Selanjutnya membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah ini biasakan ya, harus menjaga kebersihan. Selanjutnya tidak melaksanakan piket kelas. Nah tolong nanti setelah keadaan normal dibagi jadwal piket itu harus dilaksanakan, karena itu tanggung jawab bersama ya, bukan tanggung jawab pribadi masing-masing. Itu tanggung jawab bersama. Yang selanjutnya merusak peralatan praktek atau sarana sekolah. Nah, itu nggak boleh ya. Itu poinnya 20, surat peringatan 1. Lalu tindakannya mengganti peralatan, maksudnya ya, pergantian peralatan yang dirusak. Ya mungkin kalau alatnya murah nggak masalah. Ini ketika alat yang mahal dirusak, wah agak berabe tuh. Selanjutnya menghilangkan peralatan praktek atau sarana sekolah, itu sama ya. Poinnya 50, lebih besar lagi. Itu SP2 dan pemanggilan orang tua. Jadi jangan sampai merusak atau menghilangkan peralatan praktek atau sarana fasilitas sekolah ya. Nah, yang selanjutnya ini yang lain-lain, maksudnya ini yang tidak tercover di poin-poin yang di atas. Misalkan membuat gaduh di dalam kelas, nah itu nggak boleh, soalnya itu dapat mengganggu kelas yang lainnya ketika proses pembelajaran lagi. Itu sangat mengganggu ya, itu nggak boleh. Yang selanjutnya memakai perhiasan berlebihan. Nah ini untuk siswi terutama jangan sampai menggunakan perhiasan yang berlebihan. Lebih baik nggak usah lah, atau disimpan dulu di rumah. Untuk ke sekolah nggak usah dipakai perhiasannya. Di sisi lain tidak mencirikan seorang siswa. Di sisi lain juga itu bisa menimbulkan tindak kriminalitas ya. Bisa aja kan penjamretan atau pencurian. Nah, dikarenakan adanya kesempatan atau melihat menggunakan perhiasan. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Selanjutnya memakai aksesoris jaket, gelang, kalung. Nah, ini nggak boleh ya. Pokoknya dilarang menggunakan aksesoris yang tidak disediakan atau ditentukan oleh sekolah. Nah itu poinnya 3. Tindakannya peringatan lisan atau berupa sita barang ya, jadi barangnya diambil, dirazia lah istilahnya. Selanjutnya rambut gondrong atau diwarnai. Nah ini nggak boleh ya. Jadi berpenampilanlah selayaknya seorang siswa atau pelajar. Ini peringatannya secara lisan atau bisa dipangkas di tempat, jadi cukur gratis lah istilahnya ya. Yang selanjutnya membawa rokok atau merokok di lingkungan sekolah. Nah ini sangat bertentangan sekali dengan sikap seorang pelajar. Itu nggak boleh, itu sangat dilarang ya. Itu sangat berat, walaupun poinnya 2, tapi tindakannya itu surat peringatan dan pemanggilan orang tua. Yang selanjutnya, nah ini berat nih, membawa narkoba atau miras. Ini sudah pasti pelanggaran berat, poinnya 100, dikembalikan ke orang tua. Jadi istilahnya dikeluarkan dari sekolah.
Lalu yang terakhir ini mencuri di lingkungan sekolah. Nah ini sama ya, tindak kriminal. Ini tidak boleh. Nanti dapat poin 100. Tindakannya sama, dikembalikan ke orang tua. Nah, jadi maksud dari poin-poin dari setiap kesalahan ini maksudnya gini. Jadi ketika kalian melanggar poin-poin kecil, misalkan yang poinnya 2, 3, tetapi ketika dikumulasi atau ditambahkan secara terus-menerus kalian melakukan kesalahan sampai poinnya 100, itu kan titik maksimalnya 100, itu otomatis akan dikembalikan ke orang tua ya. Jadi jangan sampai kalian melanggar terus-terusan gitu. Apalagi pelanggaran yang sifatnya berat, yang poinnya langsung 100, itu jangan ya. Nah selanjutnya sesuai dengan penjelasan tadi, itu kan ada gambaran contoh kelengkapan sekolah yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan. Nah, di sini saya akan menampilkan dulu yang diperbolehkan dulu ya. Nah, untuk kaos kaki, ini modelnya kaos kaki putih hitam ya, yang setengah. Tapi ini bukan belang kelihatan di permukaan ya. Jadi yang dasarnya hitam itu di dalam sepatu, yang putihnya di luar, itu diperbolehkan. Nah, selanjutnya yang putih full putih ya, itu diperbolehkan. Lalu full hitam itu diperbolehkan. Lalu walaupun ada motif, tetapi motifnya motif pramuka, nah seperti ini itu diperbolehkan ya, nggak apa-apa. Selanjutnya topi. Nah, jadi sekolah hanya menyediakan atau memperbolehkan yang digunakan itu topi sekolah. Jadi kalau topi yang bukan topi sekolah itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya sepatu. Nah, ini tidak apa ya istilahnya, tidak berfokus pada merek. Yang penting modelnya seperti ini. Ini kan sepatu sekolah yang udah umum lah istilahnya, hitam putih ya, hitam polet putih. Lalu yang full hitam nih, ini khususnya perempuan, pentopel kulit itu boleh. Justru ini sangat direkomendasikan karena ya di sisi lain harganya murah atau terjangkau, di sisi lain juga ini ya lumayan awet lah ya hitungannya. Selanjutnya, nah model seperti ini, model sepatu TNI Polri ya, itu diperbolehkan. Lalu nah ini model sport yang diperbolehkan, yang dominan hitam, walaupun di bawahnya ada putih tapi itu bentuknya polet ya, atau strip, itu diperbolehkan. Yang penting dominan hitam. Nah yang tidak diperbolehkan contohnya, nah ini motifnya sudah sangat melanggar aturan ya. Ini motifnya daun ganja, itu nggak boleh, sangat tidak boleh. Jadi kalau ada yang menggunakan kaos kaki seperti ini, itu akan langsung dirazia ya, diambil kaos kakinya. Lalu nah kaos kaki yang belang semacam pelangi kayak gini ya, ini nggak boleh nih. Walaupun dominan putih tapi ini sifatnya belang, tapi ini nggak boleh, tetap ya tidak diperbolehkan. Selanjutnya nah gelang, ini mau laki-laki mau perempuan model seperti ini tetap tidak diperbolehkan. Nah nanti tindakannya dirazia atau digunting ya gelangnya, daripada sayang buang-buang uang nantinya dirazia, mendingan gak usah beli gelang yang kayak gini aja lah, ataupun jangan digunakan di lingkungan sekolah. Selanjutnya topi. Nah topi ini jangan beli topi yang warna-warni, pokoknya yang bukan topi sekolah aja itu nggak boleh dipakai ya. Yang selanjutnya sepatu. Nah ini sepatu warna-warni juga, ini nggak boleh.
Lalu ini misalkan ini dominan putih, walaupun dominan putih tapi ini kan full putih. Jadi model seperti ini itu tidak boleh. Pokoknya patokannya yang diperbolehkan itu yang sesuai aturan sekolah. Nah, mungkin untuk penjelasan tata tertib sekolah saya rasa cukup sekian. Jadi tolong nanti kedepannya untuk siswa-siswi peserta didik baru agar menaati segala bentuk peraturan yang ditetapkan oleh sekolah, ya. Mungkin dari Bapak dicukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.